Baik, selamat malam. Kita akan lanjutkan pembahasan dari teori portofolio dan investasi. Kali ini kita akan membahas sejarah pasar modal di Indonesia sebelum saya masuk ke bagian slide mengenai pengertian dan instrumen dari pasar modal, ya. Oke, kita akan masuk ke sejarah dari pasar modal di Indonesia. Yang pertama adalah kita akan mendengar tentang perdagangan efek di masa penjajahan. Kegiatan perdagangan saham sudah ada sejak pada zaman penjajahan Belanda, yaitu ketika nama Indonesia masih disebut dengan Hindia Belanda. Kegiatan perdagangan efek di Batavia yang sekarang disebut dengan Jakarta dimulai pada tanggal 14 Desember 1912 di Surabaya. Pada tanggal 11 Januari 1925 dan di Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925. Jadi pertama kali itu dimulai di Jakarta atau dulunya itu Batavia di 14 Desember 1912, kemudian di Surabaya 11 Januari 1925, dan di Semarang itu adalah 1 Agustus 1925. Kegiatan ini ditutup ketika Perang Dunia Kedua berlangsung pada tahun 1940. Pada zaman waktu itu, perdagangan efek sangat tidak terorganisasi dengan baik sehingga sulit untuk mendapatkan data historis tentang kemajuan dari perdagangan. Namun, menurut Kotin pada tahun 1997, perdagangan efek sangat marak atau ramai karena melibatkan sekitar 250 instrumen efek yang terdiri dari saham, obligasi, dan depository receipt luar negeri, baik dari Kanada, Amerika Serikat, Belgia, Prancis, dan Belanda, serta domestik. Saham asing yang diperdagangkan pada waktu itu adalah ACF Industri, American Motor, Anaconda Copper, dan Bethlehem Steel. Para pelaku perdagangan efek pada waktu itu kebanyakan adalah orang Belanda, Arab, dan Chinese. Sementara itu, hubungan antara Amsterdamse Effectenbeurs di Belanda dan perdagangan di Batavia di Jakarta sudah berlangsung pada sejak tahun 1880, namun tidak terorganisasi dengan baik. Saham perkebunan Gualpara di Batavia sudah diperdagangkan sejak tahun 1892. Harian Het Centrum yang terbit di Yogyakarta menjual sahamnya pada tahun 1896. Banyak jenis saham yang tercatat di Bursa Efek Amsterdam, tetapi perdagangannya dilakukan di Batavia. Kemudian kita akan lanjutkan tentang perdagangan efek di masa Orde Lama. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1952 mengenai bursa efek. Pembukaan kembali bursa efek terutama ditujukan untuk menangani transaksi obligasi Republik Indonesia 3% pada tahun 1950. Pelaksanaan perdagangan diserahkan kepada Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek atau PPUE pada tanggal 1 November 1951, dan beberapa efek diperdagangkan adalah obligasi Republik Indonesia 3%, obligasi Kota Praja Bogor 1937, saham Eskomto Bank, dan saham ekspedisi muatan kapal laut atau EMKL yang bertempat di De Javanse Bank yang sekarang disebut dengan Bank Indonesia. Pada saat itu, anggota bursa itu terdiri dari Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta, kemudian ada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Jakarta,
kemudian ada Bank Industri Negara BIN Jakarta, kemudian ada Bank Perniagaan Indonesia NV Jakarta, kemudian ada Bank Dagang Nasional Indonesia NV itu Medan, kemudian ada Bank Surakarta MAB itu Solo, Bank Timur NV itu Semarang, kemudian ada Bank Indonesia NV Palembang, Bank Nasional NV Bukit Tinggi, Indonesia Banking Corporation itu Yogyakarta, Kalimantan Banking and Trading Corporation itu punya Samarinda, NV Bank Feriging Oi Tiong Ham itu dari Semarang, Eskomto Bank NV dari Jakarta, FAG Brothers Budul dari Jakarta, FA Dunlop and Cove dari Jakarta, FA Gilsman and Stoop dari Jakarta, kemudian ada Netherlands Handel Mitch NV dari Jakarta, kemudian ada Javanese Bank NB itu dari Jakarta, kemudian ada GH Van der Klok itu BNI, kemudian ada CHE Flinkerbutch dari Eskomto, kemudian ada Bank Jakarta NV dari Jakarta, kemudian ada FA Range and Finju dari Jakarta, kemudian ada Zimmerman, kemudian yang terakhir ada FA Search and Co itu dari Surabaya. Pada tahun 1954, Bank Industri Negara mengeluarkan obligasi 3% dengan nilai nominal 300 juta dan Yayasan Pendidikan Cikini mengeluarkan obligasi 4% dengan nilai nominal 100 juta. Pimpinan acara Call dipegang oleh orang Belanda yang bernama J.L. Kramer dan pada tanggal 1 Februari 1958 diganti oleh Fritz A. Oroh dari orang Indonesia. Pada waktu itu Indonesia belum sempat memperbaiki kondisi perekonomian setelah kemerdekaan diproklamirkan. Pemerintah masih disibukkan dengan kasus politik yang sifatnya tidak stabil. Pemberontakan terjadi di daerah-daerah seperti PRRI di Sumatera, Pemersta di Manado, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, dan TII di Jawa Barat. Pemerintah jatuh bangun karena menganut sistem pemerintahan parlementer dan berakhir dengan dikeluarkannya dekret Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang menggunakan sistem presidentil. Perjuangan Presiden Insinyur Soekarno di bidang politik sangat menggebu-gebu dengan menggandeng negara Asia Afrika dan negara berkembang lainnya atau New Emerging Force atau NEFO untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Sebagai hasilnya, banyak negara baru yang merdeka tanpa melihat kekuatan ekonomi real dari dalam negeri. Perjuangan yang bernilai baik itu pun gagal melanjutkan cita-citanya dan perekonomian Indonesia semakin dalam terpuruk. Keadaan perekonomian Indonesia semakin parah pada periode pengembalian Irian Barat dari tangan Belanda di tahun 1963 serta terjadi konfrontasi dengan Malaysia dan diikuti dengan gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965. Sehingga pada tahun itu pemerintahan berganti dari Orde Lama menjadi Orde Baru. Baik, kita akan lanjutkan untuk perdagangan efek di masa Orde Baru. Pemerintah Orde Lama yang telah ingin melepaskan diri dari ketergantungan kepada pihak asing atau yang disebut dengan berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri ternyata gagal. Sementara itu, pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto segera melaksanakan sistem ekonomi terbuka. Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau UU PMA dikeluarkan pada tahun 1967. Disusul dengan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri atau UU PMDN pada tahun 1968.
10 tahun kemudian, perekonomian Indonesia mengalami keberhasilan dan pada tanggal 10 Agustus 1977, kegiatan Bursa Efek diaktifkan kembali serta diorganisasi dengan baik serta dibentuknya dengan nama Bursa Efek Jakarta atau yang disingkat dengan BEJ. Sebagai pelaksana BEJ adalah Bapepam, Badan Pelaksanaan dan Pembinaan dari Pasar Modal. Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 1992, BEJ diprivatisasi sehingga manajemen BEJ diserahkan kepada pihak swasta dan untuk pertama kalinya dipimpin oleh Dr. Randes Hasan Zain Mahmud MBA sebagai direktur utama, yaitu mantan pejabat dari Bapepam. Sejak diprivatisasikannya BEJ, fungsi Bapepam diubah menjadi pengawas sehingga namanya diganti menjadi Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal, yang sebelumnya adalah Badan Pelaksanaan dan Pembinaan Pasar Modal, sekarang berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal, yang tujuan utamanya adalah untuk mengawasi, membina, dan mengatur pasar modal di Indonesia. Namun, sebenarnya Bursa Efek Swasta yang pertama kali muncul justru lahir di Surabaya pada tanggal 16 Juni 1989 yang diberi nama Bursa Efek Surabaya atau yang disingkat BES. Ketika pertama kali didirikan BES oleh Dr. Randes Basjirudin Ahmad Sarida sebagai direktur utama yang merupakan mantan pejabat di Bapepam, kelahiran BES tepat di saat masyarakat Indonesia sedang keranjingan dengan pasar modal. Pengaktifan kembali pasar modal di Indonesia pada tahun 1977 didasarkan pada keputusan Presiden atau Kepres Republik Indonesia nomor 52 tahun 1976 dan dilanjutin dengan SK Menteri Keuangan, Surat Keputusan dari Menteri Keuangan, Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah nomor 45 dan 46 keluar setelah pasar modal berjalan selama 18 tahun. Hal ini sangat berbeda dengan bursa berjangka yang baru beroperasi di Desember tahun 2000, padahal undang-undang bursa berjangka sudah keluar pada tahun 1997. Baik, kita akan bahas tentang kebangkitan dari pasar modal Indonesia. Sejak 11 tahun sejak diaktifkannya kembali pada tahun 1977, Bursa Efek hanya berhasil mengajak 24 perusahaan untuk melakukan go public, suatu prestasi yang menurutnya sangat jelek, ya. Kegagalan mengajak perusahaan untuk go public ini disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama adalah penentuan harga perdana harus mendapat persetujuan dari Bapepam sehingga calon emiten merasa kehilangan kebebasan dalam menentukan harga perdana sehingga tidak tertarik untuk menjual sahamnya kepada masyarakat luas. 2. Calon emiten harus untung dan membagi dividen selama 5 tahun berturut-turut sehingga perusahaan yang harus untung dan membagikan dividen selama 5 tahun berturut-turut jumlahnya masih sangat sedikit sehingga sulit mencari calon dari emiten. Yang ketiga, fluktuasi harga saham dibatasi 4% per hari. Jadi investor akan sangat keberatan apabila fluktuasi harga saham di pasar dibatasi sangat rendah. Investor jual menawarkan harga saham hari ini 6% lebih tinggi daripada harga kemarin dan investor beli setuju. Tetapi Bursa Efek melarangnya karena kenaikan melebihi 4%. Demikian juga bila ada investor beli hari ini yang menawar 5% di bawah harga kemarin dan investor jual setuju, maka Bursa Efek juga melarang karena penurunan melebihi dari 4%. Pada prinsipnya, butir ini sangat tidak disukai oleh investor. 4. Bunga deposito dibebaskan dari pajak, ya, sehingga
Tidak mengenakan pajak atas bunga deposito merupakan suatu kebijakan yang bersifat persaingan antara investasi di bank maupun investasi di pasar modal. Sehingga pihak perbankan dan pihak pasar modal itu jalan masing-masing, sehingga cerminan konflik yang merugikan bagi ekonomi Indonesia. 5. Investor asing tidak diperbolehkan untuk melakukan investasi di pasar modal. Sehingga larangan bagi investor asing untuk bertransaksi di pasar modal domestik merupakan cerminan dari rasa ketakutan yang luar biasa bahwa ekonomi akan takut dijajah oleh asing lagi. Padahal semua pihak mengetahui Indonesia membutuhkan banyak valuta asing atau falas. Kebijakan tersebut tidak sesuai dengan sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh negara. Sehingga kebangkitan pasar modal di Indonesia digerakkan oleh deregulasi pasar modal, peran dari kreditor asing, dan swastanisasi Bursa Efek Jakarta dan pembukaan dari Bursa Efek Surabaya. Untuk deregulasi pasar modal itu merupakan kemajuan atau kemunduran ekonomi yang tidak hanya tergantung pada sistem ekonomi yang dianut, tetapi kepada person atau orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengambil sebuah kebijakan. Keberanian pejabat untuk menanggung risiko ketika membuat keputusan merupakan variabel yang sangat penting. Pejabat yang hanya minta petunjuk kepada atasannya tidak mempunyai keberanian untuk menetapkan kebijakan drastis menurut keyakinannya. Dr. Andes Marzuki Usman, MA, merupakan pejabat pemerintah yang diangkat untuk menduduki ketua Bapepam dan memiliki keberanian untuk melakukan gebrakan dengan menghapus semua hambatan-hambatan. Beberapa kebijakan penting dalam deregulasi pasar modal yang dibuat pada tahun 1987 dan 1988 yang mendorong pasar modal bangkit adalah sebagai berikut, ya. Yang pertama, harga perdana saham diserahkan kepada emiten dan underwriter yang sebelumnya itu harus mendapatkan persetujuan dari Bapepam. Harga saham diserahkan kepada kekuatan supply dan demand, ya. Jadi fluktuasinya itu tidak lagi dibatasi 4%. Kemudian calon emiten tidak diwajibkan harus untung terlebih dahulu, ya. Jadi tidak harus, beda dengan sebelumnya, itu calon emiten harus untung dan membagikan dividen 5 tahun berturut-turut, ya. Bunga deposito dikenakan pajak daripada sebelumnya itu adalah bunga deposito dibebaskan dari pajak. Kemudian investor asing diperbolehkan untuk membeli saham maksimal dalam 49%. Nah, investor asing akan tertarik untuk melakukan investasi di pasar modal karena Indonesia adalah negara yang potensial. Untuk pertama kali, investor asing hanya boleh melakukan investasi sebesar 49% untuk semua jenis saham, kecuali saham perbankan masih dilarang. Dalam perkembangan selanjutnya, investor asing boleh membeli saham perbankan dan bahkan pada tahun 1997 setelah krisis ekonomi terjadi, investor asing boleh melakukan investasi sebesar 100% untuk seluruh jenis saham kecuali jenis saham tertentu yang ditetapkan oleh Indonesia. Kemudian yang keenam, dikeluarkannya batas maksimum pemberian kredit bank, ya, sehingga adanya pemberian batas maksimum jumlah pinjaman kepada perusahaan akan mendorong perusahaan untuk mencari pilihan baru sebagai sumber dana, yaitu menjual saham baru kepada masyarakat. Kemudian bursa efek boleh didirikan di luar Jakarta, ya. Jadi ada company listing yang berarti perusahaan diwajibkan untuk mencatatkan semua jumlah saham yang disetor kepada bursa efek. Dengan company listing dapat diketahui ukuran besar kecilnya suatu perusahaan yang sudah tercatat di dalam bursa. Di samping itu, para pendiri perusahaan sewaktu-waktu juga dapat menjual sebagian atau seluruh saham yang dimiliki kepada investor bursa efek di bursa efek tanpa harus meminta izin terlebih dahulu apabila pendiri membutuhkan dana, ya. Berikutnya adalah peran dari kreditor asing.
Pada waktu itu, setiap tahun pemerintah mendapatkan pinjaman jangka panjang dari IGGI atau International Government Group for Indonesia dan Bank Dunia atau The World Bank untuk pembangunan. Selain itu, perusahaan juga mendapatkan kemudahan dalam mencari utang valuta asing. Pinjaman negara dan swasta ini telah mempercepat hasil dari pembangunan. Kebanyakan pinjaman kepada perusahaan swasta bersifat jangka pendek, namun dapat diperpanjang setahun berikutnya. Persetujuan perpanjangan atau rollover ini harus dilakukan 13 bulan sebelum jatuh tempo, sehingga terkesan bersifat jangka panjang dan dalam neraca diklasifikasikan dalam pinjaman jangka panjang. Karena terlalu yakin bahwa pinjaman yang dirilis itu bersifat jangka pendek akan selalu dapat diperpanjang, maka dana itu digunakan untuk membiayai investasi dari aset tetap. Hal ini menyalahi dari teori dasar tentang penggunaan sumber dana jangka pendek yang seharusnya untuk modal kerja. Berikutnya adalah Bursa Efek Jakarta. Kebangkitan pasar modal Indonesia berlangsung selama 8 tahun, mulai dari tahun 1988 sampai dengan Juni 1997. Dalam waktu 9 tahun itu, jumlah perusahaan atau emiten yang menjual sahamnya kepada masyarakat atau go public meningkat tajam dari 24 perusahaan menjadi 282 perusahaan. Nilai kapitalisasi pasar bursa efek naik dari 449 miliar rupiah menjadi 159,9 triliun dan nilai perdagangan harian meningkat dari 122 juta menjadi 489 miliar. Jumlah anggota bursa mencapai sekitar 200 dari perusahaan efek. Pada awalnya, Bursa Efek Jakarta menempati gedung di Jalan Merdeka Selatan nomor 17 di Jakarta dan sistem perdagangan di lantai perdagangan atau trading floor menggunakan papan putih atau whiteboard untuk menuliskan order jual atau order beli. Di sini satu whiteboard digunakan untuk satu jenis saham, sehingga ratusan whiteboard di lantai perdagangan yang semuanya ditulis secara manual karena belum terkomputerisasi. Suasana bursa efek sangat hidup secara fisik karena banyak pialang efek yang lalu lalang dan berdesak-desakan berebut untuk menulis order di papan walaupun harus melalui antrian yang panjang. Suasana yang hidup ini menambah semarak dan keunikan di bursa efek pada waktu itu. Kemudian Bursa Efek Jakarta mulai beralih dari sistem perdagangan manual ke sistem perdagangan terkomputerisasi pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama Jakarta Automated Trading System atau JATS dan berpindah tempat ke Jalan Jenderal Sudirman di daerah Jakarta. Semua papan order jenis saham dipindahkan dari satu komputer perdagangan. Setiap anggota bursa minimal memiliki satu komputer perdagangan dan satu meja atau satu seat. Setiap anggota bursa diperbolehkan untuk memiliki lebih dari satu seat asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek. Pada awalnya perdagangan efek diselesaikan dengan penyerahan saham secara fisik melalui Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI dan pembayaran uang melalui Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Saat ini perdagangan efek dilakukan dengan sistem scriptless atau tanpa penyerahan saham, tetapi melalui pemindah bukuan atau overbooking atau book entries dari rekening saham dan rekening dana. Sistem scriptless memungkinkan bursa untuk menjangkau daerah yang lebih jauh dan luas. Jadi, kota-kota besar di provinsi, kota madya, dan kabupaten dapat ikut aktif berdagang melalui sistem satu jaringan perdagangan atau remote trading atau flawless trading. Baik, berikutnya tentang Bursa Efek Surabaya. Sejak didirikan pada tanggal 16 Juni 1989 hingga dengan saat ini,
Kantor pusat Bursa Efek Surabaya itu bertempat di Gedung Medan Pemuda di Jalan Pemuda nomor 27 hingga 20 nomor 31 di Surabaya. Sebagian besar emiten yang tercatat di Bursa Efek Jakarta juga tercatat di Bursa Efek Surabaya atau dual listing. Namun hanya sekitar 20 jenis saham saja yang tercatat di Bursa Efek Surabaya atau single listing. Sebagian bursa anggota Bursa Efek Jakarta juga merupakan anggota Bursa Efek Surabaya atau dual member, yaitu ada 125 perusahaan dan 200 perusahaan efek. Apakah semua saham yang ada di Bursa Efek Jakarta Apakah semua saham yang sudah ada di Bursa Efek Jakarta? Mengapa anggota bursa harus bertransaksi lagi di Bursa Efek Surabaya? Karena keadaan kedua dual listing dan dual member inilah yang mengakibatkan transaksi perdagangan saham di Bursa Efek Surabaya menjadi sangat sepi. Transaksi di BES tidak lebih dari 5% transaksi di Bursa Efek Jakarta. Bursa Efek Surabaya akan tetap hidup apabila memiliki produk yang tidak dijual di Bursa Efek Jakarta dalam jumlah yang banyak dan volume yang besar, atau sistem Bursa Efek yang ada di Indonesia diubah menjadi intermarket trading system yang sudah dilaksanakan di negara yang memiliki banyak bursa efek seperti Amerika Serikat dan Chinese, di mana semua bursa efek itu dapat hidup sehat dan kemakmuran negara bagian ataupun provinsi menjadi lebih merata. Berikutnya adalah hambatan dari pasar modal Indonesia. Indonesia adalah negara yang besar seperti Amerika Serikat jika dilihat dari luasnya wilayah, sumber daya alam yang melimpah, dan sumber daya manusianya besar. Bedanya, Indonesia kalah dalam segi kualitas sumber daya manusianya. Orang-orang pandai dari dalam negeri seberang datang ke Amerika Serikat untuk mencari nafkah dan menjadi warga negara Amerika Serikat. Jumlah penduduk Amerika Serikat sedikit lebih besar dibandingkan jumlah penduduk Indonesia, yaitu sekitar 280 juta jiwa. Tetapi kebanyakan memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada Indonesia. Namun demikian, Indonesia masih mempunyai harapan untuk menjadi negara yang besar karena memiliki elemen dasar untuk mencapainya. Selain kualitas SDM yang rendah, Indonesia juga memiliki kelemahan dalam berbagai sistem yang menjadi hambatan di pasar modal Indonesia. Yaitu yang pertama adalah tentang sistem politik yang lemah. Ya, sistem politik yang lemah ini pada saat sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1965, itu sekitar 20 tahun. Kondisi politik Indonesia selalu gonjang-ganjing dengan pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah. Bermusuhan dengan Belanda karena memperebutkan kembali Irian Barat yang sekarang adalah Papua Barat, dan konfrontasi dengan Malaysia karena Indonesia memusuhi kapitalisasi imperialis dan kolonialis. Praktis selama periode tersebut tidak ada kemajuan di pasar modal. Yang justru terjadi adalah kemunduran ekonomi, kesengsaraan rakyat dalam bidang ekonomi yang mencapai puncaknya, dan jatuhnya pemerintah Orde Lama dengan pentumpahan darah. Dari zaman Orde Baru dari tahun 1966 hingga tahun 1998, kondisi politik relatif stabil walaupun dalam bentuk stabilitas paksaan atau stabilitas semu. Kondisi stabilitas politik ini diciptakan oleh penguasa agar dapat melakukan pembangunan ekonomi. Ternyata hasilnya memang sangat baik, di mana pertumbuhan ekonomi tahun 6 itu mencapai 7% dan gross national product atau GNP per kapita meningkat tajam menjadi 1.100 US dollar pada tahun 1996. Stabilitas semu ini kemudian berantakan ketika diketahui bahwa para penguasa itu melakukan korupsi dan jatuh karena digulingkan oleh rakyat dengan pertumpahan darah. 2 kali pergantian pemerintah melalui pertumpahan darah ini merupakan indikator bahwa sistem politik di Indonesia tidak menjamin pergantian pemerintahan secara damai. Sistem politik semacam ini sangat menakutkan bagi investor domestik, apalagi investor asing. Sekalipun sudah memasuki zaman reformasi,
Ketidakstabilan politik masih tercermin dengan dicopotnya dengan Presiden Abdurrahman Wahid dalam sidang MPR sebelum masa baktinya berakhir. Kondisi politik semacam ini mendorong investor asing yang sudah ada keluar dari Indonesia atau investor baru enggan masuk ke Indonesia. Investor asing akan lebih memilih masuk ke Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang kondisi politiknya lebih kondusif. Yang kedua adalah masalah nilai rupiah yang lemah. Indonesia pernah mengalami kejayaan pada nilai mata uang rupiah pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia, dahulu adalah Hindia Belanda pada tahun 1939. Nilai mata uang gulden yang berlaku di sini lebih tinggi dibanding dengan nilai US dollar. Setelah Indonesia merdeka, nilai rupiah masih kuat terhadap US dollar pada sampai tahun 1964. Selama pemerintahan parlementer di mana kepemimpinan Presiden Soekarno hanya sebagai simbol dan berkuasa adalah Perdana Menteri, nilai mata uang rupiah terhadap US dollar tetap stabil hingga akhir tahun 1964. Kurs US dollar terhadap rupiah waktu itu adalah 45 rupiah. Setelah sistem pemerintahan menjadi presidensial dari tahun 1965, pada 1984 gejolak nilai rupiah mulai tampak. Pada zaman Orde Baru di tahun 1965 sampai dengan September 1986, nilai mata uang rupiah berfluktuasi hebat ya. Dari nilainya adalah pada tahun 46 itu adalah 1,88 menjadi 2,65. Tahun 949 dari 2,65 menjadi 3,8. 5 tahun 52 3,8 menjadi 11,4. Tahun 59 11,4 menjadi 45. Tahun 1964 dari 45 menjadi 250. Tahun 1970 250 menjadi 378. Tahun 1971 378 menjadi 415, 1978 415 menjadi 625, 1979 625 menjadi 970, 1986 1134 menjadi 1644 sampai dengan sekarang, yaitu di posisi 14 ribuan ya. Kebangkitan pasar modal Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor politik yang stabil yang tercermin dari pemerintahan yang kuat, keamanan dalam negeri yang terjamin di mana jarang sekali ada kerusuhan secara sosial, tumbuhnya ekonomi yang tercermin dari kemudahan mencari kerja dan keadilan sosial yang lebih merata melalui instruksi presiden dan bantuan dari presiden. Sistem politik yang berlaku di masa Orde Baru memungkinkan munculnya partai mayoritas. Rakyat dijadikan massa mengambang dan yang terdaftar sebagai anggota partai hanyalah pengurus partai. Masyarakat umum tidak terlibat langsung dengan setiap urusan partai. Lalu muncullah jargon pembangunan yes, politik no. Dengan cara ini, pemerintah lebih mudah menjalankan program dari pembangunan ekonomi. Di samping faktor di atas, masih ada satu faktor lagi yang sangat penting yang dapat mendatangkan investor asing, yaitu adalah masalah kestabilan nilai rupiah. Nilai mata uang domestik yang stabil dapat menghindarkan investor asing di pasar modal yang mengalami kerugian akibat dari pemberitaan kurs valuta asing. Nilai mata uang asing yang labil dapat membangkrutkan usaha investor asing maupun investor lokal yang memiliki utang falas. Kasus resesi ekonomi yang berawal di tahun Juli 1997 telah mengakibatkan investor asing keluar dari Indonesia dan pindah ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang nilai mata uangnya lebih stabil atau kembali ke negara asalnya. Kasus resesi ekonomi tersebut berlanjut dengan depresi ekonomi yang berkepanjangan sampai dengan akhir tahun 2002. Itu masih belum pulih ke kira-kira hampir selama 5 tahun ya. Suatu negara yang membangun ekonomi melalui pasar modal harus memahami dari konsekuensi yang serius. Pasar modal selalu bersifat internasional karena di tempat tersebut berkumpullah para investor internasional yang bersifat cepat masuk dan cepat keluar.
Apabila kondisi politik stabil dan keamanan terjamin, maka investor akan datang untuk membawa ratusan miliar dolar modalnya untuk diinvestasikan dalam financial market. Dana ratusan miliar dolar itu yang datang melalui sarana pasar modal dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat sepanjang kondisi politik stabil dan keamanan terjamin. Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja yang sangat luas bagi rakyatnya tanpa harus berutang. Tetapi cukup dengan terus menjaga kondisi stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan yang terjamin. Stabilitas politik dan keamanan yang terjamin ini dapat dicapai apabila pemerintah berhasil memeratakan kemakmuran di seluruh provinsi dan seluruh warganya sehingga ekonomi pasar dapat diterima oleh rakyat berdasarkan bukti kemakmuran yang merata, bukan janji-janji kosong. Kelalaian pemerintah dalam memeratakan kemakmuran akan menyebabkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya, yang selanjutnya akan menjurus pada kerusuhan, demonstrasi, pembakaran, pembunuhan, perampokan, serta penodongan, di mana kondisi ini tidak kondusif bagi investasi. Di saat kondisi seperti ini terjadi, investasi akan beramai-ramai menjual sahamnya dan mengalihkan investasinya ke negara tetangga yang lebih aman. Pada saat itulah ekonomi Indonesia akan mengalami goncangan hebat akibat pelarian modal atau capital flight secara besar-besaran yang tidak mungkin dapat dicegah karena Indonesia menganut sistem devisa bebas. Capital flight itu bisa terjadi secara mendadak dalam waktu sehari karena instrumen saham dan obligasi yang diperdagangkan sangat liquid, di mana pembayarannya hanya membutuhkan paling lama itu 3 hari setelah transaksi bursa terjadi. Cepat masuk berarti negara akan cepat mengalami kemajuan ekonomi, sementara cepat keluar berarti negara akan mengalami kebangkrutan. Singapura telah menetapkan kebijakan yang membuat investor asing bersifat cepat masuk dan enggan keluar melalui penciptaan suasana politik yang stabil dan nilai mata uang lokalnya yang kuat stabilitasnya. Pemerintah dan rakyat Singapura ramah terhadap investor asing karena kebanyakan masyarakatnya sudah merasakan kemakmuran yang berasal dari investor asing. Keadilan sosial masyarakat merupakan kunci kestabilan politik di Singapura. Ya. Yang berikutnya adalah tentang perekonomian sentralistik. Perekonomian sentralistik tercermin dari jumlah uang yang beredar, di mana 70% berada di Jakarta sebagai ibu kota negara, sementara 30%-nya tersebar di 26 provinsi yang luasnya wilayahnya berbeda-beda. Jawa Timur atau Surabaya termasuk provinsi yang terpadat penduduknya hanya kebagian 7%, apabila provinsi yang lainnya itu tentu amat sedikit. Pembangunan yang mengandalkan APBN sangat tidak berarti bagi daerah dibandingkan dengan kebutuhan lapangan kerja yang harus disediakan oleh daerah masing-masing. Ketidakadilan ekonomi antara Jakarta dan daerah telah melahirkan kecemburuan sosial yang lama-kelamaan dapat menggoyangkan persatuan dan bangsa. Kebijakan otonomi daerah yang ditempuh oleh pemerintah pusat dibagi menjadi otonomi khusus dan otonomi biasa. Otonomi daerah akan bersifat biasa, tidak akan dapat mengejar ketertinggalan daerahnya dalam pembangunan selama pajak-pajak besar yang masih harus disetorkan ke Jakarta seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, cukai, dan pajak bumi dan bangunan. Pendapatan asli daerah (PAD) sangat kecil serta dana alokasi umum atau DAU yang diterima dari Jakarta tidak akan banyak menggerakkan pembangunan daerah. Jadi setiap daerah harus memperoleh hak otonomi yang sama dan tidak dapat dibeda-bedakan, yaitu otonomi yang jiwanya seperti ada di dalam otonomi khusus, sehingga istilah otonomi khusus tidak ada lagi. Kemudian yang terakhir adalah tentang jaringan perdagangan antar bursa. Chinese sebagai negara yang baru saja atau kurang dari 5 tahun menganut dari sistem ekonomi kapitalis sudah berhasil melakukan intermarket trading system antara Stock Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange. Kota-kota besar di provinsi, kota madya, dan daerah otonom di seluruh negeri sudah melakukan kegiatan bursa efek melalui satu sistem penjaringan perdagangan yang dibangun oleh Stock dan Shanghai Stock Exchange. Sistem otonomi daerah dan sistem perdagangan efek nasional trading system yang dianut oleh Chinese telah membuat pertumbuhan ekonomi Chinese pada tahun 2000 itu mencapai 9,2%
dan GNP per kapita mencapai 840 US dollar. Sementara di Indonesia untuk tahun yang sama pertumbuhan ekonomi hanya 2,5% dan GNP per kapita hanya 570 US dollar. Pada kebangkitan pasar modal di Indonesia sudah berjalan lebih dari 15 tahun. Sudah sepatutnya Indonesia banyak belajar dari Chinese, terutama dalam tatanan otonomi daerah dan national trading system bagi bursa efek. Oke, materi malam hari ini sampai di sini dulu ya. Next berikutnya kita akan bahas tentang slide ya, bahas tentang slide. Jadi jikalau ada pertanyaan yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di forum Google Classroom seperti biasa. Terima kasih, selamat malam.